Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Belas terduga teroris yang ditangkap di Merauke akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 15 penumpang kapal asal Jakarta dan Surabaya dinyatakan positif COVID-19. Memiliki pemandangan alam yang indah, Kampung Nelayan Hamadi menjadi objek wisata baru di Kota Jayapura. 12 orang terduga teroris di Merauke, Papua akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu lalu setelah menjalani pemeriksaan selama sepekan. Penetapan tersangka itu setelah polisi mendalami peran setiap terduga teroris yang diperiksa di markas Brimob Merauke. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan peran terduga teroris yang ditangkap pada 28 Mei tersebut diduga saling berkaitan. Mereka diduga terlibat dalam beberapa bom bunuh diri, termasuk di Gereja Katedral Makassar pada Januari lalu. Karena belum selesai, jadi saya minta maaf. Oke, siap. Makanya kemarin kita mau angkat barang bukti bahan bom dengan cairan aja, kita takut karena takut dia bergoyang lantas terus meledak. Ada kemungkinan tambahan lagi, Pak, tersangkanya? Pasti ada penambahan, karena inilah kita yang berani ceritakan semua. Nanti kalau kamu tanya ke Densus bisa jadi kamu udah kemarin ke Densus juga karena belum selesai. Siap. Kasih ketemu waktu juga. Ya, kasihan dong Densus yang tidur. Beta juga lebih sering tidur dari awal beta tugas sampai sekarang tidur beta nggak nyaman. Densus 88 dibantu Brimopolda Papua sejak 28 Mei lalu di seputar Merauke menangkap puluhan terduga teroris kelompok Ansor Dallas beserta barang bukti berupa berbagai jenis senjata tajam dan bahan berbahaya. Saat ini seluruh tersangka masih berada di markas Brimob Merauke dan dalam waktu dekat tim Densus 88 akan membawa mereka ke Jakarta. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian Merauke memburu kelompok pemuda yang diduga memalak di kawasan 7 Wali-Wali Merauke pada Sabtu lalu. Di lokasi, polisi menemukan 4 pemuda yang sedang asik berpesta minuman keras. Keempat pemuda inilah yang diduga melakukan pemalakan. Mereka kalang kabut dan melarikan diri setelah mengetahui kedatangan polisi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dan pelaku. 1 dari 4 pemuda akhirnya berhasil diringkus. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita minuman keras dan sepeda motor yang diduga hasil rampasan. Anak muda mengkonsumsi miras di Jalan Cikombong. Lalu mereka memalang kendaraan, memalang kendaraan yang lewat. Jadi mobil patroli mendatangi TKP dan mengamankan mereka. Mereka ada 4 orang, 1 lari. Yang 3 ini 3 lari, yang 1 diamankan. Sementara yang 1 ini diamankan di sel Polres Merauke. Kawasan 7 Wali-Wali Merauke merupakan daerah yang rawan kriminalitas. Warga diminta segera melapor kepada polisi jika melihat ada orang yang mencurigakan, apalagi melakukan tindak pidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pria berinisial GL berusia 23 tahun ini ditangkap polisi karena membunuh kekasihnya sendiri di Jalan Kehiran Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu lalu. Pelaku dan korban sebelumnya cekcok karena persoalan uang belanja. Pelaku dan korban sudah setahun hidup bersama tanpa pernikahan. Setelah membunuh, pelaku langsung membuang jenazah di kompleks pemakaman Nasendi di Kampung Maribu, Sentani, Rabu pekan lalu. Korban dengan pelaku ini cekcok, ya. Korban dengan pelaku ini punya hubungan gelap sudah 2 tahun, ya.
dalam artian tidak nikah resmi selama 2 tahun, dan pada satu malam tanggal 2 Juni ada keributan sehingga memancing daripada pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban dengan jalan memukul korban sebanyak 3 kali, kemudian mencekik hingga 15 menit sehingga korban tidak ada napas. Polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka kasus pembunuhan dan saat ini pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Jayapura. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Jenazah Pendeta Yeremia Zanambani yang diduga menjadi korban penembakan pada September 2020 akhirnya berhasil diautopsi tim forensik dari Universitas Hasanuddin Makassar. Autopsi dilakukan Sabtu lalu dan juga disaksikan keluarga korban serta tokoh agama setempat. Autopsi disaksikan langsung oleh Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Beni Mamoto serta perwakilan Komnas HAM. Autopsi terhadap jenazah Pendeta Yeremia Zanambani tertunda selama 9 bulan. Pada September tahun lalu, Pendeta Yeremia ditembak seseorang tak dikenal di distrik Hitadipa di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Telah dilakukan autopsi oleh tim dari Makassar. Proses autopsi berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini salah satu petunjuk dan barang bukti dalam proses penegakan hukum. Namun barang bukti itu langsung dikirim ke lapor untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Itu untuk proses autopsi dan mudah-mudahan akan lebih terang dalam proses penegakan. Autopsi jenazah Pendeta Yeremia Zanambani dilakukan setelah tim TGPF mendapat izin dari keluarga korban. Dari hasil autopsi ini diharapkan akan diketahui penyebab kematian korban serta bisa mengungkap siapa pelaku penembakan korban. Proses autopsi jenazah Pendeta Yeremia Zanambani dikawal ketat ratusan aparat gabungan TNI Polri guna mengantisipasi gangguan dari kelompok teroris Papua di Intan Jaya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. TNI terus menambah kekuatan di Papua dengan mengirim 292 prajurit Yonif 315 Garuda yang tiba di Mimika dengan menggunakan KRI Banjarmasin 5924 pada Sabtu lalu. Ratusan prajurit ini nantinya akan bergabung dalam satuan tugas pengamanan daerah rawan gangguan teroris di Papua serta menjaga kedaulatan NKRI. Kedatangan pasukan di Pelabuhan Kargo Amamapare Mimika itu disambut upacara penerimaan oleh Komandan Satuan TNI Polri dan pemerintah daerah setempat. Kasrem 174 Animti Wanianggap Kolonel Infanteri Gania Hardi meminta pasukan Yonif 315 Garuda untuk siaga dan mengawal pembangunan masyarakat di Papua. 292 prajurit TNI Yonif 315 Garuda ini akan menjalankan tugas pengamanan di daerah rawan selama 9 bulan di Papua. Sebelum bergerak meninggalkan dermaga, para prajurit wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura kembali menggelar operasi justisi kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Satgas memeriksa ratusan penumpang kapal motor Ciremai yang baru tiba di Pelabuhan Laut Jayapura Sabtu lalu. Sebanyak 272 penumpang KM Ciremai yang berasal dari luar Papua mengikuti pemeriksaan rapid antigen yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19. Dari hasil tes rapid antigen, 15 penumpang terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19. Mereka langsung ditangani Dinas Kesehatan guna pemeriksaan lanjutan swab PCR. Ke-15 penumpang tersebut, 8 berasal dari Bau-Bau, 5 dari Jakarta, dan 2 penumpang dari Surabaya. Ya, untuk langkah-langkah selanjutnya, para penumpang yang terkonfirmasi positif, itu langsung didata secara akurat
dilakukan tindakan lanjutan yaitu rapid PCR ya, untuk mengetahui lebih pasti lagi dan nanti akan diperiksa di laboratorium kesehatan daerah. Progresnya, perkembangannya seperti apa nanti akan segera ada hasilnya. Dan itu langsung kita lakukan tracing ya terhadap penumpang-penumpang yang terkonfirmasi itu tadi. Datanya sudah kita ambil semua, KTP-nya termasuk nomor handphonenya, nanti akan kita pantau terus. Dan ini akan ditangani oleh Dinas Kesehatan secara berkelanjutan sampai mereka tuntas sembuh dengan baik. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 13 Juni menyebutkan pasien COVID-19 yang dirawat saat ini berjumlah 100 orang, sementara pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 8.930 orang. Satgas COVID-19 terus menghimbau warga agar tetap menerapkan 3M karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga di Merauke mendatangi Kodim 1707 Merauke untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Program serbuan vaksin yang dicanangkan TNI di seluruh Indonesia ini mendapat respon baik dari warga di Merauke. Minggu kemarin mereka berbondong-bondong mendatangi markas Kodim 1707 Merauke. Seperti biasa, sebelum divaksin, warga wajib diperiksa kondisi kesehatannya terlebih dahulu, seperti tekanan darah dan riwayat penyakit. Harapan Bapak supaya vaksinasi ini supaya bisa melanjutkan ke masyarakat yang lain lagi. Nah, gitu, supaya bisa ada supaya lebih luas lagi untuk masyarakat. Artinya memberikan contoh kepada masyarakat ya, supaya jangan takut vaksin semakin mengurang lagi. Kalau dari saya sih, supaya saya sehat ya, karena sesuai dengan anjuran pemerintah, seluruh warga masyarakat Indonesia harus divaksinasi. Sementara itu, Dandim 1707 Merauke Letkol Muhammad Rois mengatakan program vaksinasi ini adalah perintah langsung Panglima TNI untuk menekan penularan COVID-19. Pada sasaran vaksinasi hari ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pelaku ekonomi, kemudian pelayan publik. Nah, itu sekarang proses yang sekarang dilaksanakan. Kenapa mereka dilaksanakan? Karena tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pelayan ekonomi, kemudian pelayan publik itu mereka selalu bersentuhan dengan masyarakat, sehingga untuk mencegah penyebaran COVID-19 maka dilaksanakan vaksin. Vaksinasi yang dilakukan Kodim ini akan terus digelar, namun tetap mengacu pada ketersediaan vaksin yang didapat dari Dinkes Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di Merauke jumlahnya semakin menurun. Data dari Satgas COVID-19 per 13 Juni menyebutkan saat ini hanya tinggal 2 pasien yang masih menjalani perawatan. Penurunan angka penyebaran COVID-19 tidak lepas dari disiplinnya warga dalam menerapkan 3M. Selain itu, upaya Satgas COVID-19 yang terus menggaungkan sosialisasi juga terbilang efektif. Sejauh ini, Satgas COVID-19 aktif melakukan tes rapid antigen secara acak terhadap penumpang pesawat di Bandara Merauke. Langkah ini dinilai efektif menurunkan angka penyebaran COVID-19. Kita patut bersyukur pada Tuhan ya, karena pertolongannya ya, dan upaya-upaya yang kita lakukan ini menunjukkan tren yang baik, artinya cukup menurun. Selain itu, saya pikir disiplin masyarakat terkait protokol kesehatan jangan sampai kendor, ya, karena ini salah satu kunci dalam menekan laju penularan COVID-19 di masyarakat. Ya. Dengan demikian, saya pikir kita semua, seluruh komponen masyarakat harus selalu berupaya untuk menekan laju penularan ini. Ya, ada beberapa kebijakan pimpinan daerah, dalam ini Pak Bupati juga dalam rangka pencegahan. Ya, seperti kita ketahui beberapa waktu lalu kita juga melakukan screening untuk penumpang yang baru tiba dari Merauke terkait dengan pengetatan arus balik kemarin setelah Lebaran kemarin. Ya, dari
selama 1 minggu lebih ya. Kita melakukan pengetatan, melakukan screening rapid antigen pada penumpang yang tiba di Merauke dari sekitar 480-an, hampir 500 orang yang kita screening selama 1 minggu lebih itu. Kita hanya berhasil mendeteksi 1 orang yang ternyata terpapar COVID-19. Ya, kaitkan sehingga laju penurunan ini akan terus menurun, ya, sehingga kita bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat masuk ke dalam kondisi normal kembali. Ya, indikatornya itu sebenarnya sederhana. Kalau dalam 2 minggu misalnya kita tidak ada penambahan kasus baru, itu kita akan bisa nol ya. Meski terjadi tren penurunan, warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari catatan Satgas COVID-19 Merauke per 13 Juni, jumlah pasien yang sembuh mencapai 862 orang, sementara yang meninggal dunia berjumlah 54 dan yang masih dirawat tersisa 2 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Arab Saudi tahun ini kembali membatalkan ibadah haji karena penyebaran COVID-19 yang belum reda. Akibatnya 135 calon jemaah haji asal Merauke harus menelan kekecewaan karena harus menunda kembali perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Kepastian penundaan keberangkatan jemaah haji tahun ini sudah diumumkan pemerintah melalui keputusan Menteri Agama karena pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum membuka kuota haji internasional. Koordinator Urusan Haji Kemenak Merauke sejauh ini sudah memberikan pemahaman kepada seluruh calon haji agar bersabar dan memahami pembatalan tersebut. Alhamdulillah untuk Kabupaten Merauke adanya pembatalan tahun 2021 atas dasar KMA nomor 660 tahun 2001 untuk Kabupaten Merauke menerima sesuai dengan peraturan pemerintah. Ada yang sempat ingin mencabut dana ONH-nya atau gimana Pak Haji? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Sudah menerima, yang kedua kalinya sudah menerima apa adanya. Apa adanya. Nah, kira-kira apa kiat-kiat dari kantor Depak sendiri untuk hal ini untuk jamaah haji Merauke? Nah, kita berusaha tetap belajar secara sabar, secara tawakal, tetap menerima keadaan ini, dan di samping itu juga jangan lupakan itu pedoman-pedoman yang sudah, buku-buku manasik yang sudah kita bagikan itu agar supaya dipelajari sehingga untuk keberangkatan tahun berikutnya itu semuanya sudah siap jamaah haji. Nah, setelah tertunda 2 tahun berturut-turut untuk pelaksanaan ibadah haji untuk jamaah haji calon kota Merauke ini, kira-kira bertambah dong waiting listnya Bu Haji? Belum tentu juga bertambah, karena semua itu proteksinya melalui provinsi, bukan kabupaten. Kemenak sendiri tidak menghalangi calon jemaah haji yang ingin mengambil kembali dana haji yang telah disetorkan. Ke-135 calon jemaah haji tahun ini telah menjalani persiapan, mulai dari kewajiban divaksin hingga mengikuti manasik haji. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kota Jayapura kini memiliki objek wisata baru, yakni Kampung Nelayan Hamadi. Kampung nelayan ini mulai menarik perhatian masyarakat setelah dibangun jalan yang menghubungkan Hamadi Gunung, Hamadi Hanurata, dan kawasan di belakang pelelangan ikan Hamadi. Kampung nelayan yang juga merupakan pusat perdagangan ikan terbesar di Jayapura ini sangat tertata sehingga indah dan menarik untuk dikunjungi. Sejumlah fasilitas tersedia di sini seperti area jogging, memancing, dan beberapa fasilitas lainnya yang memanjakan warga.
Untuk menjangkau Kampung Nelayan Hamadi tidak terlalu sulit karena terhubung jembatan sepanjang 2 km dari kota Jayapura. Saat kaki menapak di jembatan, kita bisa menikmati hamparan luas Samudra Pasifik. Banyak spot menarik untuk bersuah foto. Selain jembatan, di Kampung Nelayan Hamadi ini ada Taman Terapung yang menjadi lokasi favorit untuk sekedar menikmati alam pesisir. Namun pengunjung tidak diizinkan menggunakan kendaraan bermotor karena jembatan ke Kampung Nelayan ini khusus dibangun untuk pejalan kaki. Biasanya waktu yang tepat berkunjung adalah pukul 4 sore. Karena bisa menikmati keindahan Kampung Nelayan saat matahari mulai terbenam. Aktivitas masyarakat di Kampung Nelayan ini, mereka adalah nelayan yang melaut, lalu ada pedagang di pasar, juga pedagang keliling, ikan keliling. Mungkin itu seperti itu aktivitas mereka. Lalu selain itu juga ada yang berprofesi lain seperti PNS dan swasta yang lain juga yang sama-sama berdagang di pasar. Untuk warga di seputaran Kampung Nelayan, pemerintah sudah membantu dengan membuat kita punya kampung nelayan yang bagus. Mungkin sama-sama kita menjaga kebersihan supaya dengan menjelang PON ini mungkin ada peserta yang datang mungkin bisa berwisata sampai di Kampung Nelayan. Jadi kita sama-sama menjaga baik itu kebersihan termasuk dan kita punya ternak-ternak piaraan juga seperti itu. Bila ingin melihat kegiatan nelayan di sini dengan ratusan perahunya yang unik, bisa datang pada pagi hari. Biasanya para nelayan mulai membongkar hasil tangkapan mereka sambil bersiap untuk melaut kembali. Iya, dia bersyukur sekali, senang sekali karena ada juga baiknya karena dia di samping itu penahan ombak juga dan melihat juga pemandangan dari ini pulau-pulau ini sampai ke laut sana. Dia merasa bersyukur begitu. Harapannya Bapak untuk pemerintah atau untuk ini seperti apa? Ada harapan? Harapan ke depannya untuk lebih diperhatikan lagi nelayan-nelayan yang semacam nelayan kecil yang ada di sini. Ada bantuan begitu kira-kira. Ada bantuan mesinkah apakah itu yang nelayan kecil saja ini diperhatikan. Karena saya lihat kurang sekali ini nelayan-nelayan di sini, orang di sini untuk pergi beraktivitas begitu. Saya lihat di jembatan-jembatan kan perlu dibenahi itu. Dibikinkan perahu kecil kah atau dikasih mesin kah untuk mencari ikan-ikan di sana di tengah lautan begitu. Karena kebanyakan pendatang-pendatang saja yang turun ke laut itu. Semacam dari Babau kah, dari Sulawesi. Kampung Nelayan Hamadi diresmikan tahun 2019 oleh Wali Kota Jayapura. Sebelumnya, Kampung Nelayan ini merupakan kawasan kumuh di pesisir selatan Jayapura. Kini, Kampung Nelayan ini menjadi salah satu ruang terbuka bagi warga untuk berlibur dan menjadi salah satu objek wisata baru yang ramai dikunjungi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.